Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sebelum para siswa mengikuti program pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan manfaat yang kita peroleh bersama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Doa disilahkan. Cukup? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang semangat dan komitmen kebangsaan sudah kita bahas minggu yang lalu, ke pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan bahas yang sekarang adalah arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Nah, kita yang sebelumnya kita bahas materi Pancasila. Nah, sekarang simbol identitas bangsa Indonesia yang akan kita bahas adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Dasar hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35, bendera negara ialah sang merah putih. Ini cukup jelas. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Bahwa bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3. Jadi 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Jadi maksudnya ukuran warna merah dan ukuran warna putih itu sama. Jadi ketika lebar warna putih 1 meter, warna merah 1 meter, berarti itu kan lebarnya 2 meter. Ketika 2/3, berarti panjangnya itu kan ditambah 1 meter. Berarti panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, itu 2/3. Saya kira cukup jelas ya. Jadi 2/3, lebarnya 2, panjangnya 3. Selanjutnya adalah tentang penggunaan bendera diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Yang pertama, pengibaran dan itu berarti kedua-duanya, atau memasang bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Ini waktunya jelas. Jadi antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, pengibaran dan atau pemasangan bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Nah, ini kalau upacara atau apel harus ada malam hari, ada kegiatan kenegaraan malam hari atau kegiatan yang menggunakan bendera harus malam hari, tidak diperbolehkan mengibarkan pada malam hari. Yang ketiga, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, ini cukup jelas. Di setiap tanggal 17 Agustus yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengibarkan harus mengibarkan.
kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Tolong ingat ya. Yang keempat, dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah sebagaimana dimaksud ayat 3, pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. Nah ini, yang tidak mampu ya, tolong diingat. Kalau yang mampu jangan berpura-pura tidak mampu ya. Jadi disyukuri. Kalau kita mampu sebagai warga negara mengibarkan bendera sebagai wujud rasa syukur kita untuk kemerdekaan atau terbebas dari penjajah, setiap tanggal 17 Agustus di depan rumah kita mengibarkan bendera sang merah putih. Yang kelima, selain pengibaran pada tanggal 17 Agustus, bagaimana dimaksud pada ayat 3, bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lainnya yang dianggap penting. Gitu ya. Itu tentang penggunaan bendera diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya tentang kewajiban mengibarkan bendera diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari setiap hari di Istana Presiden dan Wakil Presiden. Jadi di Istana Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, gedung atau kantor lembaga negara. Yang ketiga, gedung atau kantor lembaga pemerintahan. Jadi negara sama pemerintah itu berbeda. Pemerintahan itu kantor bupati, wali kota, gubernur, camat, kelurahan. Nah, itu kan salah satu lembaga negara, MPR, kantor DPR. Nah, itu kan. Yang keempat, gedung atau kantor lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, non kementerian. Ada apa? Lembaga di luar, ada PLN, ada Telkom, ada itu kan contoh kantor lembaga pemerintahan. Gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah, nah, cukup jelas. Gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gedung atau kantor perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri, atau gedung halaman satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu contohnya sekolah. Nah, ini. Selanjutnya tentang kewajiban mengibarkan bendera diatur pasal 94, bendera dikibarkan wajib dikibarkan setiap hari di gedung atau kantor swasta. Nah, ini tadi yang Telkom, ada PDAM. Nah, ini ada. Rumah jabatan presiden dan wakil presiden, rumah jabatan pimpinan lembaga negara, rumah jabatan menteri, rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, camat. Nah, ini sampai camat. Gedung atau kantor rumah jabatan lainnya. Nah, ini jabatan-jabatan publik seperti kantor kelurahan, pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau menandakan bahwa itu adalah wilayah Indonesia. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Taman Makam Pahlawan Nasional. Nah, ini. Gitu ya. Selanjutnya tentang kewajiban mengibarkan bendera diatur pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera negara wajib dipasang pada kereta api yang digunakan presiden dan wakil presiden. Jadi tolong ingat, kereta api yang digunakan presiden dan wakil presiden. Kapal milik pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar. Nah, ini kan. Yang ketiga, pesawat terbang milik pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Nah, ini pesawat yang kapal yang terdaftar di Indonesia. Bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada tempat tertentu diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kendaraan atau mobil dinas ini boleh dipasang. Pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, pertemuan ya, perayaan agama atau adat. Jadi perayaan agama atau adat itu boleh mengibarkan bendera merah putih. Pertandingan olahraga, nah, pertandingan olahraga boleh mengibarkan bendera.
dan atau perayaan atau peristiwa lainnya yang dianggap penting. Nah, ini kan. Jadi yang peristiwa atau perayaan yang dianggap penting, yang itu bukan menghina atau merendahkan bendera. Tolong ya. Selanjutnya, bendera negara dipasang pada mobil dinas. Nah, ini mobil dinas diatur pada pasal 11 ayat 2 ini. Jadi bendera negara dipasang pada mobil dinas presiden, wakil presiden, ketua majelis pemusyawaratan rakyat, ketua dewan perwakilan rakyat, ketua dewan perwakilan daerah, ketua mahkamah agung, ketua mahkamah konstitusi, ketua badan pemeriksa keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur Bank Indonesia, mantan presiden, mantan wakil presiden sebagai tanda kedudukan. Jadi memasang bendera di mobil dinas itu sudah jelas aturannya. Ya. Selanjutnya, ketentuan pasal 11 ayat 4. Nah, ini tentang dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan pemerintah. Bendera negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil. Jadi kalau ada pejabat luar negeri datang ke Indonesia, kalau mobilnya itu menggunakan mobil yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, tentu menggunakan dua bendera. Jadi sebelah kiri itu dipasang bendera Indonesia, sebelah kanan itu adalah bendera negara asal dari pejabat yang datang ke Indonesia tersebut. Selanjutnya, ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang ayat 1, bendera negara dapat digunakan sebagai tanda perdamaian, tanda berkabung, penutup peti atau usungan jenazah, tentunya untuk beliau-beliau yang berjasa pada negara Indonesia. Ketentuan pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara digunakan sebagai tanda bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B apabila presiden, wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah meninggal dunia. Ini orang-orang yang berjasa atau dianggap penting bagi bangsa Indonesia. Ya, ada tentara yang gugur, nah, ini juga jenazahnya untuk pejabat negara, tentunya itu biasanya yang melaksanakan tugas kenegaraan itu akan ditutup dengan bendera merah putih pada peti jenazahnya. Selanjutnya adalah tentang larangan. Jadi bendera itu di samping diperbolehkan juga tentu ada hal-hal yang dilarang memperlakukan bendera merah putih. Itu diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Setiap orang dilarang satu atau A merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Yang B, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, tidak boleh. Yang A tadi jelas merobek, menginjak-injak, itu tidak boleh. Karena apa? Kita itu sebagai bangsa Indonesia, alat pemersatuan salah satu adalah bendera itu, simbol yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Salah satunya bendera. Di samping ada Pancasila, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tidak boleh bendera itu untuk iklan atau reklame komersial. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam. Jadi diusahakan yang baik. Jadi bukan yang rusak, robek, luntur, kusam, kusut. Nah. Yang keempat, mencetak atau menyulam dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara, tidak boleh ya. Jadi mencetak, jadi nyabloni atau nyulam dijahit, menulis huruf pakai tinta atau angka atau menggambar atau tanda atau memasang lencana itu pin atau apa, itu tidak boleh, atau benda apapun pada bendera tidak boleh.
Yang kelima, memakai bendera negara untuk langit-langit atau atap, namanya plafon, agar tidak bertiup angin atau tidak kena air, itu enggak boleh. Atau pembungkus barang, itu untuk membungkus membawa barang, atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan. Nah, ini sampai di sini untuk materi bendera ya. Saya kira nanti sudah dibaca-baca lagi boleh tentang ukurannya, itu kan juga bisa dipastikan. Kalau lebarnya 50, merah dan putih, merahnya 25, putihnya 25, panjangnya berapa. Nah, itu tentunya harus tahu perbandingan itu. Yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa, yang kewajiban mengibarkan siapa, nah, di mana tempatnya, bagaimana kita memperlakukan, kenapa kok itu harus dilakukan. Kita adalah warga negara Indonesia. Kita hidup dan berkembang, mencari makan, memperoleh pendidikan itu dari negara Indonesia. Tentunya kita juga harus menjaga negara Indonesia itu. Jadi dengan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang Pak Ria bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, makan sehat, berolahraga senantiasa. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang Pak Ria sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.